Silakan, Sri. Sorry, pakai HP-nya istri. Sorry. Oke, silakan. Kak, Mau tanya apa, Pak? malaikat itu ciptaan Tuhan tidak? Atau bukan? Betul, malaikat itu ciptaan Allah. Oke. Manusia juga ciptaan Allah ya? Betul. Kenapa manusia bisa dikasih kesempatan untuk bertobat, sementara malaikat tidak? Iya. Padahal sama-sama memberontak untuk ingin sama-sama untuk menyamai Allah, walaupun berbeda kasus. Malaikat itu makhluk roh. Mereka itu makhluk kekal. Jadi dosa mereka pun kekal. Dan manusia itu enggak. Manusia itu bukan makhluk roh. Makanya Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Maka pengampunan dosa hanyalah bagi dia yang punya darah. Makanya orang bertobat setelah mati itu enggak bisa. Ketika rohnya berpisah dari tubuhnya yang ada darah, pertobatan itu tidak diterima. Tapi ketika rohmu masih di dalam tubuhmu yang ada darah, maka pertobatanmu diterima. Karena apa? Kematian Kristus itulah yang menggantikan kematian tubuh Kristus, itulah yang menggantikan kematian tubuhmu akibat dosa. Yang dengan demikian kamu dibebaskan dari kematian kekal secara rohani. Karena Kristus telah memenangkan perlawanan terhadap kerajaan maut. Jadi kenapa malaikat tidak diberi kesempatan untuk bertobat? Karena pertanyaannya, apakah mungkin malaikat bertobat? Ketika dia telah melakukan dosa immortal, karena dia adalah makhluk immortal, mungkinkah dia bisa bertobat? Tidak. Dan itu dibuktikan dengan apa? Kenapa dia mengajak Adam dan Hawa untuk melakukan dosa? Memberontak kepada Allah. Padahal kejatuhan malaikat itu jauh terjadi sebelum terciptanya bumi ini. Karena mereka dilempar ke Samayim. Dari Samayimnya dimensinya Allah. Jadi kalau kamu pertanyakan, kenapa mereka tidak diberi kesempatan? Karena mereka tidak mungkin akan bertobat. Dan yang paling parahnya lagi, mereka melakukan dosa immortal. Karena Allah itu kudus, dan mereka memiliki noda, mereka tercemar untuk selama-lamanya. Maka mereka tidak bisa kembali lagi kepada yang kudus, karena mereka sudah punya noda. Oh, kenapa Tuhan tidak menghapuskan saja? Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena dosa itu tidak bisa dihapuskan begitu saja, karena itu berbicara tentang noda dan kuasa. Antitesanya Allah yang adalah kasih adalah dosa. Makanya Tuhan sangat membenci dosa. Dia nggak bisa hapus-hapuskan begitu. Makanya ketika ada orang bertanya, kenapa sih Tuhan itu tidak mengampuni orang berdosa begitu saja? Kenapa sih dia tidak mengampuni? Oh, nggak bisa. Dosa itu lawannya Allah. Nggak bisa. Oh, kenapa dia nggak memusnahkan lawannya aja? Di mana tidak ada kasih, disitulah Allah itu tiada. Kalau tiada kasih, disitulah Allah itu tiada. Tiada dalam pengertian Allah tidak hadir di sana, bukan berarti eksistensi Allah itu tidak ada. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang suci hatinya akan melihat Allah, itu bukan melihat Allah dalam wujudnya, bukan. Melihat Allah artinya adalah melihat kasih itu. Kalau hati kita suci, kalau hati kita bersih, maka kita akan melihat kasih yang adalah Allah itu sendiri. Dan pengenalan mengenai kasih itu datang dari Yesus Kristus sendiri. Melalui apa? Pengorbanannya. Jadi kasih Allah yang adalah kasih itu dibuktikan melalui pengorbanan Kristus yang mengasihi kita. Yohanes 3:16. Jadi bukan malaikat yang enggak diampuni, tapi apakah mereka memang mau bertobat dengan dosa immortal mereka? Gitu ya. Oke, Kak. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Ada lagi satu, Kak, terakhir. Apa itu? Kakak bisa minum racun? Minum racun? Ya, saya nggak pernah minum racun, Pak. Enggak, maksudnya apakah kalau kakak minum racun kakak mati enggak? Saya nggak tahu, Itu soalnya di saya dalam belum pernah.
dalam kitabnya kakak ada tertulis, nggak salah kalau di Matius apa Markus itu, minum racun nggak mati. Itu kan bahasa sastra. Kalau Bapak berarti bukan Kristen ya? Bukan. Nah, membaca Alkitab kami tidak bisa seperti membaca kitab suci Bapak. Kitab suci kami itu penuh dengan sastra. Makanya ketika walaupun kamu makan racun kamu tidak akan mati, lalu murid sengaja minum racun agar mereka menguji gitu. Enggak begitu, Pak. Enggak. Maksudnya gimana, Kak? Itu apa namanya? Itu kiasan. Kata-kata yang artinya bukan kata-kata tapi frasa yang berarti bahwa percaya kepada Kristus itu akan selalu dituntun olehnya. Jadi itu bukan tentang kamu akan makan racun apa segala macam. Meskipun misalnya ketika Tuhan Yesus berkata, walaupun kamu punya iman biji sebesar biji sawi, kamu akan pindahkan gunung. Itu pernah terjadi dalam sejarah. Tapi kan pengertiannya, lalu gimana kalau saya beriman? Lalu kenapa gunung itu nggak pindah? Nggak terjadi, berarti itu nggak benar gitu. Nah, hal itu akan terjadi pada syarat yang Allah tentukan sendiri dalam kedaulatannya yang kita saja tidak tahu itu apa. Tetapi di sisi lain kita dapat memaknainya sebagai hal yang lain. Ya, kalau misalnya iman sebesar biji sawi, kamu dapat memindahkan ini, walaupun kamu minum racun kamu tidak akan mati. Bukan dengan berarti kita mencobai Allah. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan Yesus mengatakan walaupun kamu minum racun kamu akan mati, lalu kamu minum racun dengan sengaja untuk mencobai Allah, itu dosa. Jadi pengertiannya nggak begitu. Nggak pernah Tuhan itu mengatakan sakitilah dirimu sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan walaupun kamu minum racun kamu tidak akan mati, bukan berarti kamu dengan sengaja mencelakai dirimu yang dengan demikian kamu mencobai Allah. Tetapi artinya apa? Kalau kamu percaya kepada Dia, sekalipun racun maut itu berusaha merasukimu, maka Dia akan ambil kendali. Karena Dia sudah memegang kunci kerajaan itu. Itu maksudnya. Makanya murid-murid yang mendengarkan ucapan Tuhan Yesus itu tidak memiliki pemaknaan seperti yang Bapak paham. Gak ada tuh murid-murid sengaja ngambil racun, lalu mereka minum untuk mencobai Allah. Gak ada, karena mereka tahu artinya tidak begitu artinya. Karena mereka tahu itu adalah bahasa sastra. Gitu. Ya, jadi jangan pahami Alkitab itu dengan pola pikir orang Indonesia, pola pikir orang di luar dari bangsa Israel itu sendiri. Pahami konteks budayanya dan latarnya mengapa Tuhan Yesus menyampaikan itu.